PSHD, PSHD, Korlap. Banyak juga mereka yang mengatakan begini, kok bangga jadi Korlap, kok bangga kaosan Korlap. Bangga. Padahal tidak diakui oleh pusat, katanya seperti itu. Korlap gak diakui pusat, Mas. Pusat itu pusat yang mana yang dibilang pusat? Itu kan harus jelas, Mas Ipong. Ya karena memang Korlap itu tidak butuh pengakuan, Mas Ipong. Korlap di mana-mana kan hanya berjuang. Kuncinya kan itu. Kalau dibilang ada yang di luar sana selalu menggaung-gaungkan arus bawah, sebenarnya ya Korlap ini, arus bawah yang sebenarnya ya Korlap ini, Mas Ipong. Karena memang Korlap itu ya murni pure orang lapangan, isinya ya mau berjuang, hanya berjuang. Diakui monggo, nggak diakui ya nggak apa-apa. Apa ya, Korlap butuh pengakuan, semboyannya aja apa, orang pengen diakoni ya orang wedi diarani, ya kan ya. Nah, orang Korlap kan seperti itu. Kalau mereka bilang tidak diakui itu tidak diakui bagaimana? Tidak diakui seperti apa? Apa Korlap harus dimasukkan ADART? Korlap harus dimasukkan ADART PSHD baru bisa diakui? Saya kira Korlap tidak butuh itu. Korlap ya di ring luarnya para pengurus pusat itu. Masa Korlap mau dimasukkan ADART, terus nanti dapat sepatu, dapat seragam, Mas Ipong, kemudian menganggarkan dana dari pengesahannya adik-adik itu untuk anggaran, ditulis anggaran Korlap, seperti itu baru bisa diakui. Apakah dengan cara seperti itu Korlap baru bisa diakui? Korlap tidak butuh seperti itu. Jadi kalau hanya dengan dimasukkan ADART, kemudian Korlap dapat sepatu, dapat seragam, kemudian harus manut sama pengurus pusat, dipecut ke sana, manut ke sana, dipecut ke kiri, manut ke kiri, pecut kanan, manut kanan. Ya itu bukan Korlap, Mas Ipong. Kalau seperti itu dimasukkan ADART, kemudian dapat seragam, dapat sepatu Korlapnya, kemudian dapat anggaran, dapat dana dari pengurus pusat. Kalau seperti itu ya, kalau misalkan pengurus pusat ada kesalahan, pengurus pusat mulai menyimpang, ya apa berani mengingatkan? Kalau seperti itu. Makanya saya kira Korlap ini sudah di jalur yang benar. Jadi Korlap tidak ada fanatik ke pengurus tertentu, itu enggak. Jadi Korlap itu hanya fanatik kepada kebenaran. Iya. Ya namanya satu komando itu komandonya ya kebenaran itu untuk Korlap. Korlap satu komando, bukan yang komando siapa, bukan. Komandonya Korlap itu ya kebenaran itu, Mas Ipong. Iya kan? Iya. Nah, kemarin coba kita lihat. Ya seperti itu Korlap itu. Ya ada bencana di Kalimantan, kemudian di Sulawesi. Korlap Magetan sendiri kan kemarin juga turun tangan. Ada donor darah.
Ya bukan hanya Korlap Magetan, Semuanya. semua korlap di seluruh penjuru Nusantara itu ketika ada tragedi kemanusiaan seperti itu pasti bergerak. Karena apa? Ya itu jiwanya orang PSAT itu harus seperti itu. Mengemadukan kebenaran. Iya, harus nulung, istilahnya nulung marang sapodo-podo, nolong dulur yang kesusahan. Jadi kalau dibilang korlap tidak diakui ya biarkan, yang tidak diakui tidak apa-apa karena memang korlap tidak butuh diakui. Yang jelas korlap di mana-mana hanya memberikan tindakan nyata. Karena memang korlap itu orang lapangan. Jadi misalkan korlap tunduk ke penguasa itu untuk apa? Korlap tetap hanya tunduk pada kebenaran, Mas Ipung. Jadi misalkan kepengurusan kita yang mengurus PSAT saat ini mulai tidak benar, ya tetap korlap yang pertama, yang mendobrak, yang mengingatkan pasti korlap. Seperti itu. Karena pengurus kita saat ini adalah hasil daripada mekanisme organisasi yang sah, yang sesuai aturan organisasi, sesuai ADART, maka itu harus kita pertahankan, harus kita bela. Dari pihak-pihak yang ingin mengganggu ketentraman di PSAT. Dari pihak-pihak yang hanya mementingkan jabatan dan kekuasaan